Halo, selamat datang di sesi bedah renungan kita hari ini. Jujur aja, hidup itu kadang bikin capek banget kan? Kalau Anda lagi ngerasa kewalahan, atau rutinitas sehari-hari kerasa berat banget sampai bikin apa sesak, Anda ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal membedah sebuah sumber materi renungan yang benar-benar mendalam. Mari kita pelan-pelan selami isinya, santai sebentar, dan kita cari tahu pesan harapan apa sih yang sebenarnya ada di balik kesulitan yang lagi Anda hadapin sekarang. Tuhan, apakah Engkau masih mendengar doaku? Pertanyaan yang luar biasa jujur, tapi juga bikin patah hati ya. Sering banget loh, pas kita lagi ada di titik paling rendah, keraguan semacam ini muncul gitu aja di kepala kita. Anda pasti pernah kan nanyain hal ini di dalam hati waktu lagi sendirian di kamar sebelum tidur? Wajar banget kok ngerasa kalau doa-doa kita itu kayak cuma mantul di langit-langit kamar dan nggak kemana-mana. Saya cuma mau bilang, perasaan Anda tuh valid. Anda sama sekali nggak sendirian ngerasain itu. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama dari renungan ini. Saat doa terasa bisu, atau ketika doa seolah-olah senyap. Kita semua tahu banget, hidup ini nggak selalu jalan sesuai rencana yang kita buat. Ada kalanya kita terpaksa lewatin lembah yang gelap, ngerasain kegagalan yang perih banget, dan rasa kecewa yang numpuk. Mungkin hari ini Anda lagi ada di tengah badai itu. Entah itu kondisi ekonomi yang bikin ketar-ketir, mikirin besok harus makan apa, hubungan keluarga yang lagi renggang, tekanan kerjaan yang nggak masuk akal, atau mungkin kesehatan yang lagi drop. Kalau Anda lagi ngerasain tekanan-tekanan ini, coba deh ambil napas panjang sebentar, beban itu nyata, dan wajar banget kalau Anda ngerasa lelah. Tapi, di tengah semua kebingungan dan badai itu, sumber renungan kita ngasih satu pengingat krusial yang nggak boleh kita lupa. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Intinya tuh begini, dia tetap kerja, aktif banget di belakang layar, bahkan pas Anda benar-benar nggak bisa ngelihat jalan keluarnya. Seringkali Tuhan itu kerjanya dalam diam, buat nyiapin sesuatu yang jauh lebih besar dan indah buat Anda. Ini bawa kita ke bagian kedua, janji Roma 8:28. Sebuah jangkar pengharapan kita. Waktu kita ngerasa mau tenggelam karena putus asa, kita butuh banget pegangan yang solid biar nggak hanyut kan? Nah, Roma 8 ayat 28 ngasih janji ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi perhatiin deh, ayat ini nggak bilang kalau semua hal yang terjadi itu baik. Kehilangan kerjaan itu yang nggak baik. Sakit itu ya menderita. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan bisa ambil setiap kepingan kehancuran itu, setiap kegagalan Anda, dan merangkainya jadi kebaikan yang melampaui apa yang bisa kita pikirin. Makanya, kesimpulan dari ayat tadi itu benar-benar melegakan banget. Rasa sakit Anda hari ini itu sama sekali nggak sia-sia di mata Tuhan. Air mata yang Anda sembunyiin dan perjuangan berat dari pagi sampai malam, itu semua punya tujuan ilahi yang jelas. Penderitaan Anda ada maknanya. Hidup Anda lagi dipegang erat banget sama Tuhan. Lanjut ke bagian ketiga, proses pemurnian iman, atau ibaratnya api yang memurnikan. Biar kita bisa ngerti kenapa sih kesulitan itu diizinin terjadi, coba bayangin, iman kita itu kayak emas. Emas itu dimurnikan lewat api yang panas, nggak nyaman, dan ngebakar. Persis kayak tantangan hidup yang lagi kita hadapin. Tapi kan tujuan apinya bukan buat ngancurin emasnya, melainkan buat nyilangin kotorannya. Nah, sama persis, iman kita dibentuk lewat ujian kehidupan. Pesan pentingnya di sini, jangan buru-buru nyerah cuma karena keadaannya belum berubah. Jangan berhenti berdoa. Anda itu lagi dimurnikan supaya jadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Terus ngomong-ngomong soal doa yang kayaknya kok nggak dijawab-jawab, seringkali apa yang kita anggap sebagai sebuah keterlambatan karena kita lagi panik, ternyata berbenturan sama waktu terbaiknya Tuhan. Keterlambatan di mata kita itu bukan berarti Tuhan telat loh. Tuhan itu tahu persis apa yang Anda butuhin sekarang, dan yang paling penting, Dia tahu persis kapan waktu paling pas buat Anda nerima hal itu. Sambil nunggu waktunya tiba, ingat terus ya kalau Tuhan itu hadir, meskipun secara fisik nggak kelihatan. Dia merhatiin jelas setiap tetes air mata Anda. Pas Anda ngerasa paling sendirian, sebenarnya Dia lagi jalan nemenin Anda di sebelah. Dan justru di saat Anda ngerasa paling rapuh dan nggak berdaya, kekuatannya itu bisa bersinar paling terang buat nopang Anda. Sekarang, kita masuk ke bagian keempat, kuasa yang mengubah keadaan. Dari tadi kita banyak bahas soal bertahan, sabar, dan percaya sama prosesnya. Tapi punya iman itu juga berarti kita harus punya keyakinan yang penuh kemenangan. Coba deh renungin pertanyaan ini. Tidakkah Tuhan sanggup menolong kehidupan Anda? Kalau Dia bisa belah Laut Merah dan ngebangkitin Lazarus, itu kan bukti rekam jejak mujizat yang gak masuk di akal manusia. Jadi masalah yang lagi Anda hadapin sekarang, segede atau serumit apapun itu, benar-benar kecil dan sepenuhnya ada di bawah kendali kuasa Tuhan. Jadi, dari semua poin ini, langkah praktis apa yang bisa kita lakuin? Berdasarkan sumber kita, ada 4 jalan. Pertama, pegang tangan Tuhan.
jangan dilepas sekenceng apapun badainya. Kedua, tetap percaya walaupun mata Anda belum ngelihat hasilnya. Ketiga, tetap berdoa, jangan sampai capek ngobrol sama dia. Dan keempat, teruslah berjalan. Biarpun kerasa berat banget, paksain buat melangkah selangkah demi selangkah. Ini loh petajulan Anda buat ngelewatin masa-masa krisis ini. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, doa penyerahan, sebuah kepasrahan. Setelah ngebedah pesannya, mari kita turunin tempo sebentar, tenangkan hati dan jadikan kalimat ini sebagai doa kita bersama. Tuhan Yesus yang baik, waktu hati kami kerasa capek dan takut banget sama hari esok, tolong ajarin kami buat tetap punya iman ke Engkau. Kuatin kami semua yang lagi berjuang di tengah pergumulan yang berat ini. Pulihkan yang lagi sakit, hibur yang lagi sedih, dan tolong bukakan jalan buat yang lagi ngerasa buntu. Kami benar-benar percaya Engkau lagi kerja buat datangin kebaikan. Amin. Amin. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, tolong simpan kalimat ini baik-baik di ingatan Anda. Karena bersama Tuhan selalu ada harapan. Badai apapun yang lagi nabrak hidup Anda sekarang, selama Anda milih buat terus jalan bareng Dia, akhir cerita Anda itu belum selesai ditulis. Jadi jangan pernah nyerah ya, karena harapan itu nyata adanya. Nah, sebelum kita selesai, coba deh pikirin ini. Kalau Tuhan sekarang lagi pakai rasa sakit Anda buat ngebentuk sebuah mahakarya, langkah kecil apa yang bakal Anda ambil hari ini buat ngebuktiin kalau Anda benar-benar percaya sama Dia? Kalau sesi penjelasan materi rohani kita hari ini ngeberkatin dan nguatin Anda, jangan lupa klik like, share cerita atau pemikiran Anda di kolom komentar, dan pastinya subscribe ke channel Amazing Grace supaya pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Makasih banget udah mau belajar bareng saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah, dan sampai jumpa.